Perang Israel-Palestina saat ini masih menjadi sorotan dunia. Banyak korban berjatuhan, puluhan ribu orang tewas dan luka-luka, puluhan fasilitas umum hancur. Ada sekolahan, kantor pemerintahan, bahkan rumah sakit dan tempat ibadah pun seperti masjid dan gereja ikut hancur karena serangan roket yang membabi buta. Namun tahukah kalian, ternyata daerah ini mengalami konflik dan peperangan tidak hanya terjadi di zaman modern seperti yang kalian saksikan di media-media. Zaman dulu, mulai zaman kenabian sebelum Islam, di daerah Palestina dan Israel, kalau dulu disebut dengan Tanah Kanaan, konflik dan peperangan sudah sering terjadi. Dan ini sangat mempengaruhi terhadap konflik-konflik yang terjadi dari zaman ke zaman. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa konflik dan peperangan yang terjadi di Tanah Kanaan sebelum kedatangan Islam. Kenapa sebelum Islam? Mungkin sebagian dari kalian berpikir konflik Israel dan Palestina adalah konflik agama. Namun nyatanya, ditinjau dari sejarah sebelum Islam datang, konflik sudah sering terjadi di tanah ini. Tapi sebelum kita membahas beberapa peperangan dan konflik yang terjadi di Tanah Kanaan, alangkah baiknya kita perlu tahu bagaimana sejarah singkat Tanah Kanaan. Negeri Kanaan diperkirakan ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Negeri ini dinamakan dengan Kanaan karena pada masa itu negeri tersebut banyak didiami oleh bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan merupakan bangsa yang lahir dari anak keturunan Kanaan. Kanaan di sini adalah Kanaan putra Ham, bukan Kanaan putra Nuh. Artinya Kanaan cucu Nabi Nuh dan bukan Kanaan yang durhaka kepada Nabi Nuh. Kanaan putra Ham ini kemudian menjadi bapak leluhur dari 11 suku yang mendiami wilayah di sepanjang bagian timur Laut Tengah yang berada di antara Mesir dan Suriah. Wilayah itulah yang disebut sebagai Tanah Kanaan. Di zaman modern ini, wilayah Kanaan meliputi daerah Israel, Palestina, Lebanon, bagian barat Yordania, dan bagian barat Suriah. Tidak sedikit tokoh-tokoh dan para nabi yang lahir di wilayah ini. Karena banyaknya nabi-nabi yang tinggal dan berdakwah di wilayah ini, daerah Kanaan ini menjadi memiliki nilai penting bagi para penganut agama Ibrahim. Negeri Kanaan ini mulai terkenal ketika Nabi Ibrahim selamat dari siksaan api Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah pindah ke Tanah Kanaan untuk berdakwah di sana, karena penduduk Kanaan pada saat itu banyak yang menyembah berhala. Dalam beberapa kitab suci, tanah ini disebut sebagai tanah yang dijanjikan atau diberkati bagi sekalian manusia. Berdasarkan penggalian arkeologi, ini terjadi sekitar abad 19 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim menetap di Hebron, sekarang disebut Palestina, bersama dua istrinya, yang kemudian melahirkan dua orang nabi. Dua istri Nabi Ibrahim tersebut adalah Sarah dan Hajar. Dengan Hajar, Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail yang kemudian tinggal di Mekah, dan dengan Sarah, Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ishak. Dan Ishak inilah yang meneruskan kenabian Nabi Ibrahim di Tanah Kanaan. Selanjutnya adalah Nabi Lut. Nabi Lut merupakan anak keponakan Nabi Ibrahim. Lut diutus oleh Allah berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sodom dan Gomorrah, yang merupakan bagian dari wilayah Kanaan. Salah satu momen paling terkenal dari kisah Lut adalah luluh lantahnya kota Sodom dan Gomorrah karena gempa bumi. Menurut kisah-kisah di kitab suci, hal itu disebabkan karena murka Allah akibat kemaksiatan yang dilakukan kaum Sodom yang menyukai sesama jenis. Nabi selanjutnya yang hidup di negeri Kanaan adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Nabi Yakub memiliki julukan Israel. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri, yaitu Leah, Rahel, Bilha, Zilpa. Dengan Leah, Nabi Yakub memiliki 6 orang putra, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Dengan Rahel, Nabi Yakub memiliki 2 orang putra, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dengan Bilha, Nabi Yakub dikaruniai 2 orang putra, yaitu Dan dan Naftali. Dengan Zilpa, Nabi Yakub dikaruniai 2 orang putra, yaitu Gad
dan Asher. Kedua belas putra Yakub inilah yang pertama disebut sebagai Bani Israel atau anak-anak Israel. Atas kesuksesan Nabi Yusuf di negeri Mesir, akhirnya Nabi Yakub beserta keluarga pindah dan menetap di Mesir. Pada era ini, konflik internal sudah mulai muncul, yaitu kecemburuan saudara-saudara Yusuf dengan Nabi Yusuf karena ayahnya Nabi Yusuf dianggap lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Selanjutnya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Sekitar tahun 1200 sampai 1100 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dengan mukjizatnya membelah lautan. Nabi Musa dan juru bicaranya Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk membawa Bani Israel pindah ke Kan'an. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaumnya Bani Israel sudah sampai di Palestina, disinilah ketegangan sudah mulai terjadi antara Bani Israel dan penduduk Kan'an yang sudah lebih dahulu menetap di Kan'an. Ketika itu Nabi Musa sudah berada di penghujung masa hidupnya. Belum sampai menguasai negeri Kan'an, Nabi Musa sudah meninggal dunia. Sebelum Nabi Musa meninggal, Nabi Musa berwasiat kepada Yosua bin Nun untuk melanjutkan memimpin Bani Israel dalam merebut negeri Kan'an. Yosua bin Nun adalah tokoh dari suku Efraim yang menjadi pemimpin Bani Israel menggantikan Nabi Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kan'an. Menurut kitab Bilangan, Yosua adalah pembantu Musa dan menjadi salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kan'an. Selanjutnya adalah Nabi Daud. Nabi Daud ini juga berada di Kan'an. Daud ini merupakan nabi sekaligus raja dari Bani Israel. Daud dikenal sebagai sosok yang mengalahkan Jalut atau Goliat dan dikenal juga sebagai raja yang soleh. Nabi Daud sendiri merupakan menantu dari Raja Talut atau Raja Saul. Karena aksinya Daud dalam mengalahkan Jalut, akhirnya Talut mengangkatnya menjadi menantu. Nabi Daud merupakan raja yang berhasil membuat Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel. Kota ini pun menjadi kota bersejarah dan penuh dengan kebudayaan sampai saat ini. Selanjutnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi sekaligus raja Bani Israel paling terkenal. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Ketenaran Nabi Sulaiman disebabkan oleh kemajuan kerajaan Israel yang berpusat di Yerusalem, dan seringnya dikaitkan Nabi Sulaiman dengan kisah-kisah ajaib atau mukjizat yang bisa bicara dengan semua makhluk di dunia. Selain itu, Nabi Sulaiman merupakan orang pertama yang membangun Baitul Maqdis di Yerusalem. Ada banyak tokoh lain dan para nabi lainnya yang lahir di tanah Kan'an, seperti Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Namun, kita tidak akan membahasnya. Beberapa kisah nabi yang sudah saya bahas tadi, itu hanya beberapa contoh saja. Negeri Kan'an, yang kemudian terkenal dengan kota Yerusalem, memiliki beberapa pergantian kekuasaan. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, bangsa Filistin Pindo menempati selatan kawasan ini, dan Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Musa dan Harun datang dan menempati bagian timur Laut Mati, mendesak kedudukan bangsa Kan'an. Kemudian bangsa Israel berhasil merebut wilayah Kan'an di bawah kepemimpinan Yosua bin Nun. Masa inilah era kekuasaan raja-raja bangsa Israel sampai dengan tahun ke-586 sebelum Masehi. Pada era inilah kerajaan Israel bersatu mengalami kemajuan. Kemajuan paling pesat ketika dipimpin oleh Raja Daud dan Raja Sulaiman. Salah satu keberhasilan Raja Daud adalah berhasil menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel dan pembangunan Bait Suci oleh Raja Sulaiman. Setelah masa kejayaan kerajaan Israel bersatu, beberapa imperium besar yang pernah menyerang dan menguasai wilayah Kan'an adalah Babilonia, Makedonia, Persia, dan Romawi. Keempat kekaisaran tersebut sangat berdampak besar terhadap wilayah Kan'an. Lebih-lebih
kepada bangsa Israel yang saat itu merupakan penduduk utama wilayah ini. Sekitar tahun 722 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia menguasai Yerusalem dan mengalahkan kerajaan Israel dan kerajaan Yudae. Pada masa ini kemudian Raja Nebukadnezar II menawan bangsa Yahudi secara besar-besaran ke Babilonia. Selanjutnya Yerusalem dikuasai oleh kerajaan Persia. Pada tahun 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi, kerajaan Persia di bawah Kirus berhasil mengalahkan Babilonia dan Keldania dan menduduki Yerusalem. Pada masa ini, orang-orang Yahudi yang ditawan di Babilonia diizinkan kembali ke Yerusalem. Sekitar tahun 332 sebelum Masehi, kerajaan Makedonia di bawah Raja Alexander Agung menduduki Yerusalem setelah Alexander berhasil mengalahkan Persia. Tahun 70 Masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Roma di bawah Raja Titus. Pada masa ini penghancuran secara habis-habisan dilakukan oleh tentara Romawi. Ketika Yerusalem di bawah kekuasaan Bizantium yang diperintah oleh Heraklius, Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Persia. Nah, pada era ini penghancuran secara habis-habisan dilakukan oleh pasukan Persia. Dan pada tahun 627 Masehi, Heraklius merebut kembali Yerusalem dari Persia. Selanjutnya pada tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab berhasil menguasai Yerusalem. Itu tadi adalah gambaran beberapa tokoh dan para nabi dan beberapa kekuasaan yang pernah menguasai negeri Kanaan. Kita mundur pada abad ke-18 sebelum Masehi, yaitu pada masa Nabi Yakub, di mana perselisihan kecil sudah mulai, yaitu perselisihan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika itu, saudara-saudara tua Yusuf merasa cemburu atas perlakuan ayahnya. Ayahnya dianggap lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Karena kecemburuan itu, akhirnya saudara-saudara tua Yusuf mulai melakukan rencana jahat. Rencana itu adalah membawa Yusuf untuk ikut mengembala, kemudian mereka membunuhnya. Dan benar, setelah mereka meminta izin dari ayahnya Yakub, Yusuf pun ikut mengembala domba bersama saudara-saudaranya. Tanpa curiga, Yusuf dengan sangat senang ikut mengembala, karena sebelumnya Yusuf belum pernah ikut mengembala. Dan ini menjadi pengalaman pertama yang akhirnya adalah sebuah penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf. Sesampainya di tengah hutan, Yusuf mulai mendapatkan perlakuan yang kasar dari saudara-saudaranya. Namun ketika saudara-saudara Yusuf hendak melancarkan rencana untuk membunuh Yusuf, salah satu saudaranya menahannya, yaitu Lewi. Lewi menganggap itu terlalu berlebihan dan akan menimbulkan kemarahan yang besar bagi ayahnya. Akhirnya rencana pun berubah dengan memasukkan Yusuf kecil ke dalam sumur tua. Ketegangan berikutnya adalah ketika Nabi Musa memimpin bangsa Israel meninggalkan Mesir dan mengembara di Gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Peristiwa ini terjadi sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Musa memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke negeri yang telah ditentukan Allah untuk mereka. Namun mereka tidak mau memasukinya dengan alasan penduduk di sana sangat kuat dan kejam. Dua orang di antara Bani Israel berusaha meyakinkan yang lain bahwa mereka akan memperoleh kemenangan melawan penduduk negeri tersebut. Tetapi tetap saja Bani Israel yang lain tidak bergerak. Puncaknya mereka justru meminta Allah dan Musa berperang sendiri melawan penduduk Kanaan, sementara mereka hanya menunggu. Maka Allah mengharamkan negeri itu pada Bani Israel selama 40 tahun, dan selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di muka bumi. Alkitab juga menjelaskan bahwa Musa mengutus 12 orang pengintai untuk meninjau tanah Kanaan. Setelah kembali, mereka melaporkan bahwa negeri itu memiliki susu dan madu yang melimpah. Juga bangsa yang tinggal di sana sangat kuat.
dan tinggal di kota besar yang berbenteng. 10 pengintai di antaranya mereka menyebutkan bahwa Bani Israel tidak akan mampu melawan bangsa tersebut, menyebarkan berita bohong bahwa penduduk negeri itu adalah raksasa sehingga mustahil untuk direbut. Laporan tersebut menyebabkan Bani Israel mengeluh dan marah. Bahkan mereka hendak mengangkat pemimpin baru dan kembali ke Mesir. 2 di antara pengintai tersebut yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna. Mereka berdua berusaha keras meyakinkan Bani Israel bahwa mereka bisa mengalahkan penduduk tersebut karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi orang-orang Israel justru mengancam akan melempari mereka dengan batu. Tuhan kemudian menghukum Bani Israel. Mereka semua yang berusia di atas 20 tahun, kecuali Yosua dan Kaleb, akan mati di gurun dan tidak akan bisa memasuki tanah yang dijanjikan tersebut. Setelah Musa menyampaikan hukuman Tuhan, Bani Israel menjadi sedih dan keesokan harinya mereka berusaha merebut negeri tersebut tanpa restu Musa. Meski Musa telah melarang, mereka tetap nekat dan mereka dikalahkan oleh bangsa Amalek dan penduduk Kanaan. Konflik Talut dan Jalut. Talut adalah seorang raja Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Alkitab raja ini disebut dengan Saul. Talut dipilih menjadi raja berdasarkan petunjuk Nabi Samuel, karena pada saat itu Bani Israel tidak memiliki pemimpin. Kemudian Nabi Samuel meminta petunjuk kepada Tuhan dan akhirnya Talutlah yang dipilih menjadi raja. Kemudian Raja Talut menyusun kekuatan militer dan mengumpulkan para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi tentara. Tentara tersebut sengaja dibentuk dan dilatih untuk persiapan menghadapi bangsa yang kuat yang telah lama menguasai Palestina. Ketika Talut merekrut orang-orang menjadi tentara, Daud muda bersama 2 kakaknya bergabung dalam barisan laskar Talut. Kemudian Talut menguji kedisiplinan bala tentaranya, apakah mereka mau mengikut komandannya sebagai raja. Dalam ujian tersebut, sebagian besar tidak mau mengikuti perintahnya, hanya sebagian kecil yang patuh termasuk Daud. Meskipun hanya mendapatkan sedikit pasukan, Talut tetap berisi keras untuk membela tanah Palestina. Tibalah saatnya medan perang dan berhadapan langsung dengan pasukan musuh. Banyak dari rombongan Talut ketakutan karena melihat lawan mereka yang bertubuh kuat juga besar dilengkapi peralatan perang yang lengkap. Tentara musuh dipimpin oleh panglima bernama Jalut, yang terkenal pemberani, terlatih, dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Dikatakan bahwa rombongan Jalut berjumlah sekitar 8.000 pasukan, sedangkan rombongan Talut hanya 300 pasukan. Tidak seorang pun dari rombongan Talut berani keluar menghadapi Jalut. Jalut pun mengejek dan menghina pasukan Talut. Mendengar kesombongan Jalut, Daud pun akhirnya keluar dengan membawa senjata ketapel dan batu. Ketika Jalut hendak melangkah menghampiri Daud, Daud segera melemparkan batu dengan ketapelnya tepat ke arah kening Jalut. Jalut pun akhirnya tumbang oleh Daud yang hanya bersenjata batu dan ketapel. Peristiwa Daud dan Jalut ini terjadi sekitar abad ke-10 sebelum Masehi sampai 9 sebelum Masehi. Perseteruan dan konflik yang barusan aku ceritakan itu hanya sebagian kecil dari konflik dan peperangan yang terjadi di tanah Kanaan. Masih ada konflik dan peperangan yang lebih besar dari itu, yang lebih banyak memakan korban dan menghancurkan bangunan-bangunan peradaban, yang nanti akan kita bahas. Ujian yang dihadapi para nabi dan tokoh-tokoh pada saat itu begitu berat. Misalnya seperti Nabi Yusuf kecil, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya, bahkan sampai hampir dibunuh. Nabi Musa yang memerintahkan Bani Israel untuk tidak menyerang Palestina terlebih dahulu selama 40 tahun, tapi mereka justru menyerang tanpa restu Nabi Musa, yang pada akhirnya mereka harus kalah. Talut yang baru menjadi raja harus melawan pasukan Jalut yang lebih kuat dan lebih besar, walaupun pada akhirnya Daud bisa mengalahkan Jalut. Gejolak-gejolak peperangan dan pertikaian yang terjadi di tanah Kanaan ini pada akhirnya akan menimbulkan peperangan dan pertikaian yang lebih besar. Bukan tidak ada upaya perdamaian pada masa itu. Nabi Yusuf yang sudah diperlakukan oleh saudara-saudaranya masih tetap memaafkan
dan malah memberikan tempat bagi mereka di tanah Mesir. Walaupun ini memiliki alur cerita yang panjang dan menarik untuk disimak. Mungkin lain sesi bisa kita buatkan video khusus untuk membahas Nabi Yusuf. Semua nabi-nabi pada zaman itu tentu membawa misi perdamaian. Para nabi tidak hanya mendakwakan itu dengan omongan tanpa tindakan. Mereka mendakwakan perdamaian dengan tindakan. Tetapi tetap saja, orang-orang penghuni Kanaan pada masa itu tetap ngayal dan berbuat sesuatu sesuai kehendak mereka masing-masing, tanpa memperdulikan akibat dari apa yang mereka buat. Sampai pada akhirnya kehancuran dan pembantaian di tanah ini pun terjadi. Dan inilah beberapa peperangan dan konflik yang menyebabkan kehancuran dan kerusakan yang sangat parah, menimbulkan korban yang banyak, dan merubah budaya dan peradaban di tanah ini. Peperangan yang paling menghancurkan pada zaman itu akan aku rangkum menjadi 5 peperangan paling besar yang terjadi di negeri Kanaan atau Yerusalem pada era sebelum Umar bin Khattab menguasai wilayah ini. Pertama, penyerangan Yosua kepada tanah Kanaan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Yosua bin Nun merupakan pengganti Nabi Musa dalam memimpin Bani Israel merebut Kanaan. Setelah kematian Nabi Musa, Bani Israel belum sempat menduduki negeri Kanaan. Yosua pun akhirnya memimpin dan melanjutkan perjuangan Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk merebut negeri yang dijanjikan, yaitu negeri Kanaan. Yosua kemudian memerintahkan kepada para tetua-tetua suku untuk menyeberang sungai Yordan. Ia juga mengingatkan suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manase tentang janji yang telah mereka berikan kepada Musa untuk menolong saudara-saudara mereka. Penaklukan tanah Kanaan secara garis besar meliputi beberapa bagian. Pertama adalah perebutan kota Yeriko. Yosua mengutus 2 mata-mata dari Sitim untuk menyelidiki kota Yeriko. Mereka diselamatkan oleh Rahab, seorang perempuan yang tinggal di kota Yeriko. Sebagai ganjarannya, mereka berjanji untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya kelak ketika mereka menyerbu kota ini. Setelah mengetahui beberapa kelemahan dari kota Yeriko, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk maju dan meninggalkan Sitim. Sitim adalah tempat perkemahan Bani Israel sebelum menguasai negeri Kanaan. Ketika tiba di sungai Yordan, Yosua meramalkan bahwa tabut perjanjian akan menyeberangi Yordan secara ajaib. Tabut perjanjian adalah wadah yang berisi loh-loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah, tongkat Harun, dan roti mana. Tabut ini dibuat atas perintah Tuhan selaras dengan penglihatan kenabian Musa di Gunung Sinai. Begitu Bani Israel tiba di sungai, sebuah mukjizat terjadi. Sungai itu berhenti mengalir dan segera mengering. Karena itu para imam yang memikul tabut perjanjian berhenti untuk membiarkan bangsa Israel menyeberang. Untuk memperingati peristiwa ini, Yosua memerintahkan membangun 2 tugu peringatan. Setelah mengepung Yeriko, bangsa Israel mengelilinginya sekali selama 6 hari berturut-turut. Dan pada hari ke-7, mereka mengitarinya 7 kali. Dan tiap kali putaran, sambil meniupkan trompet dengan keras dan berteriak, pada putaran terakhir, tembok kota itu runtuh. Seluruh penduduk kota Yeriko dibantai kecuali Rahab dan keluarganya. Lalu diumumkan agar kota itu tidak dibangun kembali. Pertempuran pertama Ai. Kota Ai setelah ditinjau oleh bangsa Israel dinyatakan lemah. Israel hanya mengirimkan kelompok kecil untuk menyerangnya, tetapi mereka dikalahkan. Hal ini menyebabkan Yosua dan bangsa Israel hampir putus asa. Pertempuran kedua Ai. Pertempuran kedua ini Yosua menyiapkan 30.000 pasukan Israel yang siap menyerang Ai dalam semalam. Di pagi harinya, sebagian pasukan Israel pura-pura mundur dan membuat pasukan Ai tertarik jauh dari kota. Ketika Yosua mengangkat tombaknya, ke-30.000 pasukan bersiap-siap menyergap. Dengan demikian pasukan Ai terkepung. Seluruh pasukan Ai dibantai habis. Israel pun berhasil mengalahkan Ai. Seluruh kota itu pun dibakar dan penduduknya dibantai.
Raja Ai digantung di pohon dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sebuah lubang. Pertempuran dengan Hazor. Ketika Yabin, Raja Hazor, dan pasukannya bertemu dengan para vasalnya di Meron, Yosua melakukan serangan kilat dan mampu mengalahkan mereka. Karena Raja Hazor sudah dikalahkan, Hazor pun dapat ditaklukkan dengan mudah. Para penghuni Hazor pun ditangkap dan dibantai oleh bangsa Israel. Setelah bangsa Israel berhasil merebut beberapa kota di negeri Kanaan, mereka pun membagi wilayah sesuai dengan suku-suku bangsa Israel saat itu. Di akhir hayatnya, Yosua meminta bangsa Israel berkumpul, lalu memperingatkan rakyat agar tetap setia kepada Torah Musa. Lalu Yosua menempatkan batu besar di bawah sebuah pohon di tempat kudus di Sikem, sebagai janji rakyat Israel untuk setia kepada Torah Musa. Pertempuran besar kedua adalah Raja Babilonia Nebukadnezar II menyerang Yerusalem. Nebukadnezar adalah penguasa kekaisaran Babilonia. Nebukadnezar berkuasa selama 43 tahun, yaitu tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Raja ini merupakan raja yang hobi dan ahli dalam berperang. Ketika naik tahta saja, Nebukadnezar sedang memimpin tentara Babel berperang melawan pasukan koalisi yang dipimpin oleh Firaun Mesir kuno, Neko II. Dalam peperangan itu, tentara Babel berhasil mengalahkan dan membasmi pasukan Mesir, sehingga memudahkan Nebukadnezar di kemudian hari untuk menguasai daerah Syria dan Kanaan. Nebukadnezar dalam menyerang Yerusalem tidak hanya sekali, ada beberapa penyerangan yang dilakukan. Penyerbuan pertama pada tahun keempat masa pemerintahannya, atau tahun 601 sebelum Masehi. Nebukadnezar mulai menyerang Mesir, yang saat itu Yerusalem merupakan sekutu dari Mesir. Penyerangan pertama Nebukadnezar mengalami kegagalan, ia kemudian kembali ke Babylon. Penyerbuan kedua terjadi pada tahun ke-7 masa pemerintahannya, atau sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda dan merebut Yerusalem. Ia menawan Raja Yoyakin dan membawanya dalam pembuangan ke kota Babylon. Nebukadnezar berhasil membawa jarahan besar. Zedekia, paman Yoyakin, kemudian ditempatkan sebagai raja di Yerusalem oleh Nebukadnezar. Ini menandakan bahwa Yerusalem merupakan daerah kekuasaan Babilonia. Melihat kesempatan perang antara Mesir, yaitu Firaun, Hofra, dan Babilonia, Raja Yehuda Zedekia mencoba memberontak. Hal ini membuat Nebukadnezar kembali menyerang Yerusalem. Pada tahun 588 sebelum Masehi, Nebukadnezar mulai mengepung Yerusalem. Selama 18 bulan, Nebukadnezar mengepung Yerusalem. Ini merupakan penyerbuan ketiga dan terakhir tentara Babel. 823 orang Yehuda dibuang ke Babel. Nebuzaradan, seorang panglima Babilonia, memasuki Yerusalem pada bulan kelima. Nebuzaradan benar-benar menghancurkan Yerusalem, sampai bait suci pun habis dibakarnya. Raja Zedekia mencoba melarikan diri dari Yerusalem, namun gagal dan tertangkap oleh tentara Babel. Zedekia pun ikut dibawa ke Babel dan akhirnya meninggal di sana. Para tawanan dari Bani Israel menurut beberapa kisah mencapai 90.000 orang, terdiri dari anak-anak, pejabat tinggi, dan putri-putri kerajaan. Semuanya dibuang ke tanah Babel untuk dijadikan budak dan pekerja. Konflik dan peperangan selanjutnya adalah Yahudi versus Romawi yang pertama. Kerusuhan paling menghancurkan antara Romawi dan Yahudi terjadi dua kali. Perang Yahudi-Romawi pertama juga dikenal sebagai pemberontakan Yahudi pertama. Terjadi antara tahun 66 Masehi hingga 73 Masehi. Ini adalah konflik berdarah antara kerajaan Yahudi dan kekaisaran Romawi. Berikut adalah gambaran singkatnya. Kerajaan Yahudi, terutama wilayah Yudea,
berada di bawah kekuasaan Romawi setelah ditaklukkan oleh Kekaisaran pada tahun 63 sebelum Masehi. Tegangan antara penduduk Yahudi dan pemerintahan Romawi semakin meningkat karena berbagai alasan, termasuk kebijakan pemungutan pajak dan campur tangan dalam urusan agama. Konflik dimulai dengan serangkaian insiden kecil di Yerusalem, yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan besar setelah pasukan Romawi membakar sebuah sinagoge di kota itu. Bangkitnya keinginan kemerdekaan dan tidak puasnya terhadap pemerintah Romawi memicu pemberontakan bersenjata. Pasukan Romawi yang awalnya dikirim untuk menumpas pemberontakan dihadapkan pada perlawanan yang kuat dari pejuang Yahudi yang bertahan di kota Yerusalem. Taktik perang gerilya dan pertahanan yang kuat membuat pasukan Romawi kesulitan. Salah satu momen penting adalah pengepungan Yerusalem oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan dengan penderitaan dan kelaparan di dalam kota. Penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Romawi. Bait suci, situs suci Yahudi yang terkenal, dihancurkan dan kota itu sendiri hancur berkeping-keping. Pada tahun 73 Masehi, benteng terakhir pejuang Yahudi di Masada jatuh ke tangan Romawi setelah mereka memilih untuk bunuh diri daripada ditangkap. Pemberontakan ini mengakibatkan penghancuran besar-besaran Yerusalem di Bait Suci, serta memaksa banyak orang Yahudi menjadi tawanan perang atau menjadi budak. Kemenangan Romawi mengukuhkan kekuasaan mereka atas wilayah Yudea dan menandai akhir dari kemerdekaan Yahudi untuk beberapa waktu yang lama. Perang Yahudi dan Romawi yang pertama merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Yahudi dan juga dalam sejarah Romawi karena dampaknya yang signifikan terhadap kedua pihak. Selanjutnya adalah Perang Yahudi Romawi kedua. Perang Yahudi Romawi kedua yang juga dikenal sebagai pemberontakan Yahudi kedua atau revolusi Bar Kokhba terjadi antara tahun 132 Masehi hingga 136 Masehi. Ini adalah konflik antara pemberontakan Yahudi di provinsi Yudea dan Kekaisaran Romawi. Pemberontakan Yudea dimulai sebagai reaksi terhadap kebijakan Romawi yang menekan budaya dan agama Yahudi, termasuk larangan praktek-praktek keagamaan tertentu. Kesalahan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan Romawi serta penolakan pendudukan Yahudi terhadap pengaruh Romawi di wilayah mereka menjadi pemicu pemberontakan. Pemimpin pemberontakan pada saat itu dipimpin oleh Simon Bar Kokhba, seorang pemimpin militer Yahudi. Memimpin pemberontakan ini dia dianggap sebagai Mesias oleh sebagian orang Yahudi. Pertempuran awal pemberontakan dimulai dengan keberhasilan pemberontak dalam merebut beberapa wilayah di tangan Romawi di Yudea. Pasukan Bar Kokhba berhasil merebut Yerusalem dan mendirikan kembali negara Yahudi merdeka. Pasukan Romawi di bawah Kaisar Hadrianus yang kuat kemudian melakukan serangan balasan yang kuat dan menumpas pemberontakan. Terjadilah serangkaian pertempuran yang sengit di sepanjang wilayah Yudea. Pasukan Romawi berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 135 Masehi setelah pengepungan yang berdarah-darah. Bait suci untuk kedua kalinya dihancurkan dan kota itu sendiri hancur berkeping-keping. Simon Bar Kokhba, pemimpin pemberontakan, tewas dalam pertempuran terakhirnya di benteng Petar pada tahun 136 Masehi. Kekalahan pasukan Bar Kokhba mengakhiri pemberontakan ini dan mengukuhkan kembali kekuatan Romawi atas Yudea. Dampaknya, kekalahan pemberontakan kedua mengakibatkan penghancuran besar-besaran Yerusalem dan hilangnya harapan akan kemerdekaan Yahudi untuk waktu yang lama. Kaisar Hadrianus kemudian mengubah nama Yudea menjadi Palestina untuk menghapus identitas Yahudi dari wilayah tersebut. Perang Yahudi Romawi kedua merupakan peristiwa penting dalam sejarah Yahudi karena dampaknya yang sangat kuat terhadap kehidupan Yahudi di wilayah tersebut dan mempengaruhi kebijakan Romawi terhadap komunitas Yahudi. Yang kelima, penyerangan Persia ke Yerusalem. Penyerangan Persia ke Yerusalem terjadi pada tahun 614 Masehi.
Yerusalem mengalami penaklukan yang cukup merusak oleh tentara Kekaisaran Sasania, Persia. Peristiwa ini terjadi selama periode yang dikenal sebagai Perang Bizantium-Persia, yang melibatkan konflik antara Kekaisaran Bizantium, yaitu Romawi Timur, dan Kekaisaran Sasania, Persia. Penaklukan ini dipimpin oleh Jenderal Zahbaros, dan tentara Persia berhasil mengepung dan menaklukkan Yerusalem. Penaklukan ini memang menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan di kota suci ini. Catatan sejarah menyebutkan bahwa selama penaklukan tersebut, beberapa gereja dan situs-situs penting lainnya di Yerusalem mengalami kerusakan serius. Banyak dari bangunan-bangunan itu dihancurkan, dan kekayaan budaya dan arsitektural kota itu pun terpengaruh karena tindakan penghancuran yang dilakukan oleh tentara Persia. Peristiwa ini memang meninggalkan dampak yang signifikan pada kota tersebut. Ini adalah salah satu peristiwa yang mengubah wajah Yerusalem pada masa itu dan menjadi bagian penting dari sejarah konflik antara kekaisaran-kekaisaran besar pada masa kuno. Keberlanjutan sejarah Yerusalem setelah penaklukan ini mengalami perubahan kepemilikan dan pemulihan, terutama ketika kota itu kemudian direbut kembali oleh Kekaisaran Bizantium sekitar 629 Masehi, sehingga memulihkan kendali politik atas kota itu. Dari puncak peperangan dan kehancuran yang barusan disebut, tentu ada banyak budaya dan peradaban yang masih tetap ada. Seiring berjalannya waktu dari masa ke masa, peperangan demi peperangan yang terus berkobar, tanah Kanaan masih tetap menjadi tanah yang kaya akan kebudayaan dan menjadi tujuan bagi banyak kelompok dan penguasa. Konflik dan peperangan justru membuat penduduk Kanaan semakin kuat dalam membangun kembali kebudayaan yang hancur akibat peperangan. Di era Daud dan Sulaiman, kota Yerusalem berhasil menjadi kota yang maju dan memiliki budaya yang luhur. Sulaiman berhasil membangun Baitul Maqdis atau Rumah Suci, yang hingga sampai saat ini, Bait Maqdis masih dianggap sebagai tempat suci bagi tiga agama Abrahamik. Yerusalem terpengaruh oleh budaya Romawi, terutama dalam hal arsitektur, seni, dan gaya hidup. Pengaruh Romawi tercermin dalam gaya bangunan, seni patung, dan penampilan arsitektur kota. Bahasa Latin dan Yunani menjadi bahasa administratif yang digunakan, menggantikan bahasa Ibrani atau Aram sebagai bahasa administratif dalam pengelolaan kota. Meskipun agama Yahudi tetap dominan, Yerusalem menjadi lebih beragam dalam hal agama dan kepercayaan, mencakup praktik-praktik agama Romawi, paganisme, dan Kristen yang muncul pada periode itu. Kekuasaan Romawi membawa stabilitas politik dalam bentuk keamanan dan penegakan hukum yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Perubahan ini meskipun signifikan, tidak menghapuskan keberadaan agama dan kebudayaan Yahudi yang sudah mapan di kota itu. Beberapa konflik dan peperangan yang terjadi di tanah Kanaan, termasuk Yerusalem, banyak pelajaran dari kebudayaan dan peradaban yang berkembang seiring waktu. Sulitnya perdamaian di wilayah ini diakibatkan banyak kelompok dan golongan yang ingin menguasai wilayah ini. Kekuasaan memang penuh dengan godaan dan kenikmatan, namun juga mematikan. Demi kepentingan ambisi pribadi dan golongan, pertumpahan darah pun direlakan. Peperangan demi peperangan yang ada di tanah Kanaan memberikan beberapa pelajaran berharga. Yang pertama adalah konsekuensi dari konflik yang panjang. Peperangan menggambarkan konsekuensi dari konflik yang panjang dan tegang antara kekuasaan besar. Peperangan itu menghasilkan kerusakan besar dan penderitaan manusia yang luas. Dua, pentingnya diplomasi dan negosiasi. Perdamaian dan penyelesaian konflik seringkali lebih baik daripada lanjutan peperangan yang merusak. Kedua pihak harus mempertimbangkan diplomasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik. Penghancuran Bait Suci. Penghancuran Bait Suci di Yerusalem menyoroti konsekuensi besar dari kekerasan dalam konflik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang menang dalam peperangan tidak selalu memenangkan segalanya, karena kerusakan budaya dan agama juga bisa terjadi. Keempat adalah menghargai dan menjaga keharmonisan. Peperangan melibatkan pentingnya menjaga kerukunan
dan harmoni antara berbagai kelompok agama dan budaya. Ketegangan antara komunitas dapat memicu konflik yang merusak bagi semua pihak. Kelima, dampak perubahan kekuasaan. Transisi kekuasaan dari satu kekaisaran ke kekaisaran yang lain dapat membawa perubahan signifikan dalam budaya, agama, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan kekuatan dan pertukaran kebudayaan di masa lalu. Sejarah perang tersebut memberikan pelajaran bagi masa depan bahwa konflik dan peperangan harus dihindari sebisa mungkin, dan negosiasi serta perdamaian adalah solusi yang lebih bijak untuk menyelesaikan pertikaian. Lantas bagaimana hubungannya dengan kondisi Israel saat ini? Konflik dan peperangan masa itu memiliki implikasi sejarah yang mendalam dalam hubungan modern Israel. Meskipun peristiwa tersebut terjadi pada masa yang sangat lampau, banyak dari aspek sejarah, identitas budaya, agama yang terkait dengan peristiwa tersebut masih mempengaruhi Israel saat ini. Peristiwa peperangan tersebut, khususnya penghancuran Bait Suci, tetap menjadi bagian penting dalam kesadaran sejarah dan identitas budaya orang Yahudi. Penghancuran Bait Suci menjadi simbol penting dalam narasi historis orang Yahudi dan mendefinisikan kembali harapan dan cita-cita mereka untuk kembali ke Yerusalem. Perang tersebut juga memberikan dasar bagi klaim sejarah orang Yahudi atas tanah tersebut, yang menjadi dasar penting dalam narasi Israel modern tentang hak mereka atas tanah tersebut. Walaupun tidak ada keterkaitan secara langsung antara peristiwa-peristiwa peperangan zaman lampau dengan konflik modern Israel saat ini, kesadaran sejarah tentang penghancuran Bait Suci dan perjuangan orang Yahudi untuk memiliki tanah mereka kembali memainkan peran penting dalam pemahaman dan pendekatan mereka terhadap konflik tersebut. Bagi masyarakat Israel yang memeluk agama Yahudi, peristiwa tersebut memiliki arti agama yang sangat besar dan mempengaruhi praktik keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut, meskipun terjadi ribuan tahun yang lalu, pengaruh dan konsekuensinya tetap membentuk pandangan masyarakat Israel terhadap identitas, agama, dan hak mereka atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan sejarah mereka. Dan bisa jadi, itu menjadi alasan kuat bangsa Yahudi ingin menguasai negeri Kanaan. Walaupun bangsa Yahudi sudah terusir berulang kali, tetap saja mereka kekeh ingin kembali menguasai wilayah itu. Kalau dikembalikan pada kondisi sekarang, akankah Israel dan Palestina bisa mengambil pelajaran di masa lalu, sehingga bisa damai dan hidup berdampingan, atau justru sejarah masa lalu adalah sebagai landasan peperangan saat ini? Bagaimana menurut kalian?